Assalamualaikum, salam sejahtera. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan kita akan membahas sebuah episode yang mungkin Anda baru dengar dan sangat langka. Namun demikian, kami berharap teman-teman menonton video ini sampai selesai. Baru Anda berkomentar. Karena di akhir video kami akan memberikan sumber-sumber referensi yang sangat terpercaya tentang kisah ini. Namun perlu kami jelaskan di awal bahwa jauh sebelum Islam datang dan kisah ini terbuka, yaitu tentang kekristenan di Aceh. Aceh adalah dulu kerajaan-kerajaan Hindu besar, banyak di sana. Pertama Lamuri, kerajaan Lamuri Hindu itu tercatat di dalam catatan di India. Oke teman-teman, kerajaan Kola itu pernah menyerang di tahun 1000. Dan perlu kami ingatkan juga, menurut buku di dalam Aceh Sepanjang Abad edisi pertama ditulis oleh Muhammad Said, ditulis juga di situ bahwa di Pidi, Pedir yang sekarang akan kita ini ceritakan, dulu adalah kerajaan Hindu juga. Kita akan baca dari buku Muhammad Said tentang Aceh Sepanjang Abad edisi pertama yang mengatakan tentang ini diceritakannya bahwa kerajaan Hindu Aceh dulu tidak hanya sebatas Aceh besar sekarang, berarti itulah Muri dulu ya, tapi meliputi juga ke timur laut termasuk wilayah Pasai. Sebab kata Van Lagen tidak sekedar di Pasai tapi juga sematang Dora dekat Kuala Bate Karenda di wilayah Pidi ada dijumpai kuburan-kuburan Hindu. Oke ya. Jadi Pedir ini yang sekarang jadi Kabupaten Pidi di Aceh, dulu banyak kisah. Oke teman-teman, sekali lagi ikuti kisah ini sampai selesai baru Anda berkomentar. Kita akan masuki episodenya. Raja Ardel ketika Aceh dipimpin seorang raja Kristen tahun 1509-1520. Tahun 1509 dunia berubah. Di ujung utara Sumatera, di negeri yang hari ini dikenal sebagai Serambi Mekah, sebuah salib berdiri tegak. Didirikan oleh Portugis, diresmikan oleh seorang raja lokal yang menyeberang iman. Diduga namanya Raja Ardel, kepemimpinan kerajaan Pedir yang sekarang menjadi Kabupaten Pidi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Indonesia sekarang. Lanjut. Inilah yang dijelaskan oleh Dr. M. Adli Abdullah, sejarawan Aceh dan juga dosen di Unsiah dan juga staf khusus dari Kementerian Agraria dalam wawancaranya di Sago TV. Menurut beliau, setelah kunjungan Diego Lopes de Sequeira tahun 1509, Portugis diberi izin mendirikan Padro, simbol salib dan kekuasaan Kristen di wilayah Pedir. Dan tidak hanya itu, Raja Pedir sendiri disebut telah memeluk agama Kristen. Dan menurut catatan yang disampaikan, sebenarnya 2 tahun sebelumnya dia sudah Kristen, 1507. Lalu 2 tahun kemudian sesudah 1509 pada tahun 1511 saat Alfonso de Albuquerque memimpin ekspedisi militer ke Malaka, ia singgah terlebih dahulu di Pedir bukan untuk menaklukkan tapi untuk bersekutu karena sudah diketahui bahwa Raja Pedir sudah Kristen. Istilahnya sudah sama-sama satu iman, satu sama-sama Kristen. Karena menurut pengakuan Alfonso sendiri, Pedir telah menjadi wilayah Kristen sekutu Portugis dipimpin oleh Raja Ardel. Tetapi sejarah tidak memberi waktu panjang. Sekitar tahun 1520-an muncullah Ali Mugahad Shah, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, dalam upaya menyatukan wilayah-wilayah Islam dan menghapus pengaruh asing, termasuk kerajaan Pedir yang Kristen itu diserang dan dihancurkan. Artinya, selama lebih kurang 11 tahun
Dari 1509 hingga 1520, Pedir hidup sebagai kerajaan dengan raja Kristen berada dalam pengaruh Portugal. Sebuah bab yang dilupakan atau sengaja dilenyapkan, tapi kini muncul kembali lewat kesaksian sejarah dan suara lokal yang berani. Kalimat itu berarti ada bagian dari sejarah yang tidak pernah diajarkan, tidak tertulis dalam buku pelajaran, bahkan mungkin sengaja dihilangkan dari ingatan kolektif masyarakat. Bagian sejarah itu dalam konteks ini, kisah Raja Arder dari Pedir yang memeluk Kristen di tanah Aceh mungkin dianggap tabu, kontroversial, atau bertentangan dengan narasi resmi tentang Aceh sebagai serambi Mekah, maka ia dilupakan atau sengaja disembunyikan. Tetapi kenapa Lamuri tidak dilenyapkan? Mungkin karena Lamuri punya catatan sejarah ya kali ya. Mungkin Lamuri tercatat di India, dan juga seperti teman-teman tahu bahwa Masjid Indrapuri yang ada di Aceh Besar sekarang itu berdiri di atas reruntuhan candi Hindu-Buddha. Namun sekarang berkat penelusuran sumber sejarah asing Portugis dan keberanian sejarawan lokal seperti Bapak Dr. M. Adli Abdullah, sejarawan Aceh, dosen di Unsia dan juga staf khusus Menteri Agraria, dan itu bisa dibilang bukan orang sembarangan di Aceh, bab ini mulai muncul kembali ke permukaan. Seperti sebuah suara yang selama ini dipendam tapi akhirnya berani bersuara. Bukan untuk menggugat, tapi untuk mengelengkapi kebenaran sejarah. Intinya, dilupakan sama dengan tidak dikenal oleh publik, dilenyapkan, sengaja disembunyikan karena dianggap mengganggu narasi besar. Muncul kembali sama dengan kini muncul dibicarakan lagi secara terbuka. Suara lokal yang berani sama dengan merujuk pada akademis Aceh sendiri yang berani membuka kisah ini. Ingat, orang Aceh sendiri dan sejarawan sendiri dan punya jabatan strategis dan sangat dipandang di Aceh yang membuka kisah ini. Lalu ada pernyataan dari Dr. M. Adli Abdullah yang mengatakan, kalau saja Ali Muhagasyah tidak bangkit dan menaklukkan Pedir, besar kemungkinan wilayah Aceh hari ini bukan menjadi pusat Islam, melainkan pusat Kristen di ujung barat Nusantara. Sekali lagi kami sampaikan pernyataan yang disampaikan Dr. M. Adli Abdullah, malah kalau saja Ali Muhagasyah tidak bangkit dan menaklukkan Pedir, besar kemungkinan wilayah Aceh hari ini bukan menjadi pusat Islam, melainkan pusat Kristen di ujung barat Nusantara. Apa makna dari pernyataan Dr. Adli Abdullah? Pertama, fakta sejarah. Ada periode nyata 1509 dan 1520 di mana kerajaan Pedir yang memimpin wilayah yang kini jadi Aceh dipimpin oleh seorang raja Kristen dan menjadi sekutu Portugal, bahkan sempat membangun padru salib di kawasan itu. 2. Fakta geopolitik. Jika Ali Muhagasyah tidak melakukan penaklukan terhadap Pedir, maka kerajaan itu kemungkinan bertahan di bawah pengaruh Portugis dan menjadi pusat penyebaran Kristen seperti yang terjadi di Goa, India, Timor Leste, dan Ambon. 3. Spekulasi historis kontrafaktual. Pernyataan ini bukan asal-asalan, tapi hipotesis kontrafaktual sejarah yang logis, yaitu bagaimana jika tokoh besar seperti Ali Muhagasyah tidak bangkit. Sejarah sering ditulis oleh pemenang, tapi bagaimana jika yang menang bukan Ali Muhagasyah? Mungkin Aceh hari ini bukan dikenal sebagai serambi Mekah, tapi serambi Lisboa. Atau versi yang lebih halus kami katakan, jika Ali Muhagasyah tidak bangkit dan menaklukkan Pedir, maka sejarah Aceh dan mungkin sejarah Indonesia bisa jadi mengambil arah yang sangat berbeda. Oke, kami ringkas isi dari pernyataan video ini. Fakta utama. Pertama, Raja Pedir pada tahun 1509 yang diduga bernama Raja Arder, disebut juga King Argin,
dalam dokumen Portugis. Kedua, raja ini telah memeluk agama Kristen. Kemungkinan besar dibaptis oleh Portugis 2 tahun. Ada yang bilang 1507 dia sudah Kristen, karena waktu datang orang Portugis itu 1509 dia sudah Kristen. 3. Portugis mendirikan Padro, tugu batu salib di Pedir, sebagai simbol kedaulatan spiritual Portugal. 4. Pedir menjadi sekutu resmi Portugis dan tempat berlindung bagi pasukan Portugis yang mau berangkat ke Malaka ataupun melarikan diri dari Malaka. 5. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque singgah ke Pedir dalam perjalanan menuju Malaka, karena Pedir sudah dianggap wilayah bersahabat dan Kristen. 6. Tahun 1520-an, Ali Mogarsia bangkit dari Lamuri, Banda Aceh, pusat dari Kesultanan Aceh Darussalam waktu itu, dan mulai menaklukkan seluruh pesisir Aceh, termasuk menghancurkan kerajaan Pedir, menghapus jejak Kristen dan pengaruh Portugis sepenuhnya. 7. Menurut Dr. Adli, jika Ali Mogarsia tidak muncul, besar kemungkinan Aceh akan menjadi pusat Kristen seperti Goa di India. Sekali lagi, besar kemungkinan Aceh akan menjadi pusat Kristen seperti Goa di India. Sebagai penutup, sejarah bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan kenyataan yang sering tak nyaman. Aceh yang kini dikenal sebagai Serambi Mekah pernah menyimpan jejak salib. Seorang raja diduga bernama Ardel memeluk iman yang berbeda dan membuka pintu kepada kekuatan asing yang membawa agama dan kekuasaan, dan itu waktunya cukup lama, 11 tahun hampir lebih kurang. Namun sejarah berubah arah ketika Ali Mogarsia bangkit. Salib runtuh, Pedir ditaklukkan, sebuah babak dihapus dari ingatan. Sampai kini saat kita memilih untuk tidak lagi berpaling, karena hanya dengan menghadapi seluruh kisah, kita bisa memahami siapa kita dan ke mana bangsa ini seharusnya melangkah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Di link deskripsi kami berikan sumber-sumber yang sangat terpercaya. Nanti teman-teman bisa masuk ke link deskripsinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih.